Ya Allah, ya Allah, ya Rahimal Mu'minin, sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa... Ini saya persingkat. Ketika Sultan Agung masih ngelono, namanya masih Raden Mas Rangsang, akhirnya kemudian nyantri ke Jatinem di bawah asuhan Kyai Ageng Gripik. Sampai di sini di dalam serat Babat Nitik beliau dapat nama Santriyadi. Santriyadi nyantri ke Kyai Ageng Gripik ini tercatat di Babat Nitik Sultan Agungan. Ya. Diceritakan di Babat Nitik nantinya wahyunya Sultan Agung menjadi ratu itu ditasheh atau dikonfirmasi atau dibenarkan oleh Kyai Ageng Gripik. Jadi Sultan Agung itu nanti dapat wahyu menjadi ratu, itu yang membenarkan bahwa itu betul-betul wahyu atau ilham dari Gusti Allah, itu adalah beliau Kyai Ageng Gripik. Kira-kira kalau dalam sejarah Islam beliau ini berarti mewarisi kewaliannya Baginda Abu Bakar Siddiq. Karena Baginda Abu Bakar ini nanti yang mentasdik bahwa Kanjeng Nabi itu benar-benar Isra Mi'raj kepada langsung ketemu di langit dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berarti yang nggih nuwun sewu di dalam tatanan kewalian berarti wali-wali yang kira-kira nanti punya riwayat seperti para sahabat, berarti beliau itu kecipratan kewaliannya sahabat itu gitu. Nah, kalau jenengan misalnya gampang memindahkan hujan, nah itu berarti nanti cek aja sahabat siapa yang kira-kira punya kewalian kayak gitu. Nah, berarti jenengan kecipratannya beliau ya gitu. Nah, itu biasa di dalam dunia tasawuf, itu nggak aneh. Justru kalau nggak bisa mindah hujan wong Jawa ya aneh. Lumrahe wong Jawa ki ya karo udan ki ya kanca. Wah, Jawa mbok nyingkir sithik. Oh, iki nek acara tangku nek arep medun kok nak mantun acara, mantun ziarah, do sami mulih piyambak-piyambak meduna. Nah, gitu. Itu biasa di dalam dunia kita. Dalam dunia orang Jawa biasa. Itu lumrahnya umatnya Kanjeng Nabi begitu. Nah, kapan wahyunya turun? Nah, ini dalam serat Salasilah wahyunya turun diceritakan pada Selasa Kliwon 15 Sapar. Wahyunya Sultan Agung itu turun Selasa Kliwon 15 Sapar ditasheh oleh Kyai Ageng Gripik. Ya. Kemudian Kyai Ageng Gripik ini karena nanti wahyunya itu turun, akhirnya beliau apa? Sebagai tanda wahyunya itu turun dan bukan hanya sebagai tanda juga, ini sebagai amalan sodakohan atas turunnya wahyu, maka itulah nanti yang dikenal dengan membuat apem. Jadi apem yakowiyu itu kalau dalam serat Salasilah itu maksudnya apa? Ongkowiyu. Ongkowiyu artinya itu ngongko wahyu. Ngongko wahyu itu artinya apa? Ngusungi wahyu yang turun kepada Sultan Agung. Sehingga sampai hari ini ikatan wahyu Mataram itu, terutama wahyunya Sultan Agung itu terikat dengan tradisi apeman di Gripik. Selama masih ada apeman di sini berarti wahyunya masih ada. Amin ya rabbal alamin. Jadi di serat Salasilah ceritanya begitu. Meskipun nanti ini cerita Sanepan Kyai Ageng Gripik nanti dari Mekah ya, turun dari Mekah itu nanti apemnya masih hangat. Nah, itu cerita Sanepannya, artinya benar-benar ini wahyunya ini memang bersumber dari sana, karena nanti di dalam serat Babat di Panegaran atau di Babat Nitik juga Sultan Agung diceritakan sebelum nanti jadi ratu beliau juga lelono sampai ke Mekah. Nuntut ilmu sampai ke sana beliau itu. Bahkan di dalam Babat Nitik nanti diceritakan beliau nggak mau pulang. Tapi karena sudah harus ini wahyunya sudah turun, jenengan harus jumeneng noto dadi ratu. Akhirnya beliau dijemput. Siapa yang jemput? Yang jemput namanya Tumenggung Singoranu. Tumenggung Singoranu ini makamnya di Kranon Nitian. Ya. Tumenggung Singoranu. Itu yang jemput ke Mekah, suruh pulang.
Beliau nggak mau, saya di sini aja, saya mau dekat dengan Kanjeng Nabi. Kira-kira cerita di Babat Nitik begitu. Nggak bisa jenengan pun kedah jumeneng noto. Gimana nanti rakyatnya jenengan kalau jenengan nggak jumeneng noto? Akhirnya beliau pulang dijemput sama Temenggung Singoranu gitu. Nah ini cerita Ki Ageng Gripek ke Mekah ini sanepan akan itu. Hemat kula nggih, ini pembacaan saya. Mudah-mudahan beliau-beliau berkenan atas pembacaan ini dan mudah-mudahan tidak menyalahi syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di Selasa Kliwon 15 Safar itu tadi, dan itu nanti dibuat dalam tradisi apeman ya. Apeman itu kalau untuk memudahkan akhirnya disebut di dalam khazanah Asmaul Husna dengan menyebut asma Allah yang namanya Ya Qawiyyu Ya Aziz. Qawwina wal muslimin. Kemudian apa malih niku, Pak? Ya Qawiyyu Ya Razzaq. Nah, warzuqna. Nah, itu berarti wahyu ini terkait dengan qawi, kekuatan, aziz atau kewibawaan atau ke martabat ya Pak ya nggih, aziz. Kemudian terkait dengan kerezekan, jadi kemahrifah ya itu. Ya, jadi dari Asmaul Husna ini kita bisa membaca bahwa tugasnya Sultan Agung itu adalah demikian gitu ya. Dari zikir-zikir ini tadi gitu. Dan inilah nanti yang di dalam khazanah kewalian di Jawa, Sultan Agung ini wahyu yang ditashih oleh Kiai Ageng Gripek ini namanya Wahyu Hanyokro Kusumo. Ya, wahyunya sebenarnya ada namanya, tapi Hanyokro Kusumo ini tugasnya sebagai ratu ini Hanyokro Kusumo. Nama wahyunya sendiri nanti ada. Seperti yang Panembahan Senopati itu kan nampi wahyu Cokroningrat. Nah, Sultan Agung ini menampi wahyu juga. Nah, cuma saya tidak tahu nama wahyunya apa, tapi kalau tugasnya beliau nanti kan Hanyokro Kusumo. Kalau ratu sebelumnya yaitu Sultan Prabu Hanyokrowati itu wahyunya Hanyokrowati. Itu berarti bahwa Sultan Hanyokrowati ini mewarisi ilmu dan seluruh karakter kewaliannya Sunan Bonang. Karena Sunan Bonang itu nanti gelarnya Ratu Wahdat Hanyokrowati. Nah, sedangkan Sultan Agung itu mewarisi kewalian dan tugas-tugas yang diemban oleh Sunan Giri. Karena Sunan Giri ini nanti salah satu gelarnya adalah Prabu Satmoto Hanyokrokusumo. Nah, dengan demikian dari Ngaksintoro ke Ngaksigondo tidak terputus. Jadi kalau ada yang mengatakan Islamnya orang utara lebih Islam ketimbang orang selatan, itu berarti tidak tahu bahwa pewarisan kelanjutan peradaban termasuk kelanjutan dari utara ke selatan ini terus dilangsungkan oleh para wali-wali ini. Hanyokrowati mewarisi Sunan Bonang, Sultan Agung mewarisi Sunan Giri, gitu. Belum nanti yang lain-lain mewarisi ini. Sunan Bayat nanti menurunkan murid namanya Sunan Geseng. Gitu. Sunan Bayat dididik oleh Sunan Kalijaga, tetapi Sunan Bayat mewarisi ilmunya Syekh Siti Jenar. Gitu. Terus ini berlangsung nggak putus antara utara dan selatan. Jadi kalau misalnya melihat Gus Baha itu di utara, nah itu jangan lupa melihat Gus Sohib di sini. Nah, kira-kira begitu. Jangan lupa ini juga kiai, cuma kiai di sini karakternya memang di sini begitu, tidak terlalu banyak dalil, nggak terlalu banyak buka kitab, tapi menceritakan hal-hal seperti ini. Nah itu karakter kiai-kiai di selatan. Maka saran kula termasuk yang sedang kita kerjakan juga kalau adakan acara rutinan, maulidan dan macam-macamnya itu niatnya memuliakan leluhur yang ada di daerah itu. Ya, misalnya dengan daerah Gumul, ya sudah memuliakan para wali, para pendahulu yang tinggal di Gumul. Jangan ada di Gumul tapi yang dimuliakan ada di Amerika. Nah, lalu piye ngono kuwi kan gitu. Itu ndak berpijak kepada buminya kan gitu. Jadi kalau ngadakan rutinan monggo, sholawatan, manakiban macam-macam monggo, tapi niatnya memuliakan atau dalam bahasa kita birrul walidain, yang walidainnya ada di situ. Sebab kenapa? Karena kalau hari ini itu semua yang jadi lurah atau camat atau RT itu harus sarjana S1. Kalau di zaman para wali, yang jadi lurah, yang jadi RT, yang jadi camat itu minimal wali. Sehingga di desa-desa kita, walaupun desanya kecil, itu ada walinya. Dari mana taunya Pak? Ya dari makam pepundennya siapa yang paling tua di situ. Ya itu yang dilacak. Ayo kita melacak makam-makam di kampung kita masing-masing.
Ditulis, walaupun nggak tahu namanya rapopo, di Fatihah dikirimi donga, didokumentasikan sebelum direbut oleh orang-orang yang mau rebut makam. Nah, iya, karena apa? Karena makam-makam ini dikasih identitas yang lain karena memang kita juga nggak peduli gitu. Monggo nanti setelah ini kita rawat makam-makam di kampung karena di setiap kampung itu ada walinya. Karena konvensi atau peraturannya, paugerannya tidak akan disuruh membuka satu kampung kalau bukan wali. Di zaman para wali dulu begitu. Kalau hari ini ya kira-kira kayak tadi, nggak boleh jadi lurah kalau belum S1. Nah di zaman itu nggak boleh jadi lurah di sebuah desa kalau belum wali. Nah gitu. Nah terus walinya peringkatnya apa Pak? Usah penting lah, kita bukan wali ngapain cari-cari tahu peringkat wali yang lain. Ya, buang-buang waktu gitu. Yang penting kita sowan mendoakan kampung desa itu siapa pendahulunya. Saya biasanya kalau datang ke satu kampung ya saya doakan sedaya para pepunden, para leluhur ingkang sami mbikak tatanan iman Islam lan ihsan wonten ing wilayah mriki. Sedaya ingkang bangun masjid, sedaya ingkang bangun kampung, sedaya umat Kanjeng Nabi saking bangsa lelembut, bangsa hewan, bangsa tumbuh-tumbuhan, pinaringan sehat sedayanipun. Nah, saya biasanya begitu. Karena apa? Karena itu kewajiban kita untuk memuliakan seluruh makhluk di jagat raya yang termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kita mangkatan nggih. Ini saya cuma berdasarkan yang saya tahu dari beberapa petikan-petikan naskah, termasuk temuan makam, termasuk beberapa bukti-bukti dari masjid dan macam-macamnya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngapunten ingkang kathah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih matur nuwun Mas Yasir. Jadi nek saya baru paham. Jadi nek ketika tadi nenggon blawong ing muter-muter karena dia itu gak sinau sing kaya ngene dadi muter ngerti kahanan ngertine maju jebulane malah mundur. Nah, sebelum dibuka pertanyaan, nah ini satu lagu dulu Mas, kuncine swarga Mas. Dan mungkin kuncinya jenengan Pak, kula tak gendrol jenengan mawon.